Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Jati Pangestuwibowo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul Fikih Siasah pertemuan 4 dengan dosen pengampu yaitu Pak Dani Aris Setianto. Oke, langsung saja ke materi yang pertama yaitu pendekatan kajian fikih siasah. Terdapat 3 pendekatan studi Islam dan politik diantaranya yaitu pendekatan normatif, pendekatan sosial historis, dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif adalah memahami kajian politik dalam Islam sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu yang biasanya muncul sebagai optik, yaitu fikih, sebagaimana juga tidak dapat dipisahkan dari bidang lain yang disebut teologi. Ajaran fikih tentang kebijakan baru dapat ditulis sekitar 4 atau 5 abad setelah perdebatan imamah. Dalam fikih menjelaskan tentang bagaimana mekanisme suatu kepemimpinan negara atau khalifah yang kemudian menjadi tema sentralnya. Pembahasan politik Islam bisa dilihat secara filosofis. Pendekatan fikih lebih banyak berbicara pada siapa yang menjadi pemimpin, sedangkan filsafat lebih menekankan pada kondisi ideal pada sebuah negara. Fikih siasah dalam luas lingkupnya dibagi menjadi beberapa bidang. Di antaranya itu, yang pertama ada 1, fikih siasah dusturi. Ini adalah siasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan penguasa dan rakyat. Yang kedua ada fikih mali atau Departemen Keuangan, adalah siasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber mata air dan perbankan. Fikih Dauli atau Departemen Luar Negeri, yaitu siasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya seperti perdamaian. Materi yang berikutnya ini ada metode usul fikih yang dapat diaplikasikan dalam mempelajari fikih siasah. Diantaranya adalah ada 1 qiyas, al-ijma, al-istihsan, al-maslahah, al-mursalah, istishab, dan kaidah fikih yahid. Nah, materi berikutnya ini yaitu perkembangan kajian fikih siasah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada periode klasik. Perkembangan fikih siasah pada periode ini baru dimulai pada masa Daulah Bani Abbasiyah oleh Ibnu Abi Rabi dalam kitabnya Sulh al-Malik fi Takbir al-Himamali atau pedoman bagi raja dalam menjalankan pemerintahan yang dibuat untuk Khalifah al-Muta'asim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Ibnu Abi Rabi mendukung sistem monarki dan memuji Mutasim sebagai khalifah yang adil dan bijaksana. Yang kedua ini ada periode pertengahan. Periode ini ditandai dengan hancurnya dinasti Abbasiyah di tangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Tokoh yang mengalami langsung kemunduran Islam adalah Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Pemikiran politiknya tergambar dalam kitabnya seperti Al-Siyasah, Al-Syarifiyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'yati, Majmu' al-Fatawa, dan Minhat al-Sunnah. Nah, yang terakhir ini ada periode kontemporer. Periode ini ditandai dengan penjajahan bangsa barat kepada umat Islam dan mereka mengembangkan politik dan pengaruh kebudayaan mereka yang sekuler. Pemikir muslim dalam hal ini ada yang mengikuti dan mengadopsi cara budaya mereka, ada yang anti terhadap budaya dan paham
Risma dan Ade mengambil yang sesuai dengan nilai ajaran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.